Juntak Margana. Silakan Juntak Margana, nyalakan kamera dulu. Penyembah manusia, nggak apa-apa. Nyembah. Halo. Oke, terlalu berisik, saya turunkan ya bang ya. Karena abang terlalu berisik. Coba kalau naik jangan berisik-berisik. Biar kita bisa ngobrol dengan baik ya. Kita kasih naik ada Natar Dohan. Natar Dohan. Oh, si Jiran ini sudah pernah naik nih. Aji juga ini. Natar Dohan. Aji juga. Ya, silakan Natar Dohan. Halo Natar Dohan, silakan bang, nyalakan kamera dulu. Halo? Oke, baik. Jadi percaya nggak percaya ya bahwa itulah yang terjadi teman-teman. Bahwa banyak orang beragama itu hanya ikut-ikutan saja begitu ya. Dia nggak ngerti apa yang di dalam Alkitab tertulis apa, dia bilang pokoknya ngikutin kesenangannya. Memang banyak seperti itu. Lebih bagus itu ngakuin bahwa memang yang benar begini, tetapi saya melakukan ini. Itu lebih bagus, lebih pantas begitu. Ya. Kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar. BC Simatupang. Silakan BC Simatupang. Halo BC Simatupang. Halo bang. Ya, silakan bang, nyalain kamera dulu. Ya. Oke. Silakan bang. Silakan bang. Kenapa bang sering senggol-senggol bang di apa bang di dunia perapologetan ini bang? Bukan saling senggol-senggol bang. Saya menyampaikan apa yang tertulis dalam Alkitab bang. Bukan saling senggol-senggol. Abang salah ini. Video senggol-senggol sampai mau diredupkan katanya channel abang ini. Kayak mana itu bang? Ya nggak apa-apa bang. Nggak masalah itu. Oh kenapa? Apa memangnya yang saya sampaikan yang nggak bersesuaian dengan Alkitab bang? Coba sebutin satu. Aku statement abang yang 10 itu pernah aku dengar poligami dalam Alkitab bang. Itu cuman itu bang. Poligami dalam Alkitab. Kenapa dengan poligami dalam Alkitab? Apa memang betul ada itu bang? Nggak ada poligami jadi dalam Alkitab. Statement abang kok ada di statement abang yang 10 itu kok ada itu abang tuliskan itu maksudku bang. Apa poligami itu? Poligami kayak apa bang? Kayak perempuan sama laki-laki inti hubungan bang. Abang aja nggak ngerti poligami apa. Gimana kita mau bahas poligami sedangkan abang pun tak ngerti apa itu poligami? Poligami itu kayak apa? Apa itu hubungan laki-laki perempuan? Apa? Kayak gini mau diskusi. Apa yang mau diskusi kayak begitu? Aku dukung abang loh bang. Cuman yang statement nomor 4 itu bang, kayak janggal bang. Iya, janggalnya di mana? Coba kasih tahu di mana janggalnya. Oh poligami kayak banyak istri lah. Itu benar kalau itu. Poligami poligami banyak per istri. Jadi dia memiliki banyak istri begitu. Ada nggak poligami dalam Alkitab itu? Belum pernah dengar bang. Nggak pernah bang baca Alkitab kan?
Pernah bang, baca Alkitab pernah. Berapa persen? Nggak kayak abang lah. Berapa persen? Paling 30% lah bang. Kalau 30% pasti udah dapat itu. Nggak mungkin, Kak. 30% udah banyak, ya. Bohong abang itu. Iya bang. Cuman nggak pernah. Berapa istrinya Yakub? Istri Yakub. Udah lupa bang. Udah lupa. Ya, dibawa dulu. Makanya saya bilang teman-teman yang merasa statement-statement saya aneh itu ya kayak begitu itulah. Begitu. Kalau menurut saya 1% aja belum ada itu. Belum ada 1% aja. Oke, kita kasih naik ada Aditya. Ya, silakan Aditya. Silakan Aditya, nyalakan kamera Anda. Selamat malam, Edis TV. Edis TV ya? Tapi jangan sambil dimakan, Bang, mikrofonnya, Bang. Ngomongnya itu agak jauh, Bang. Jangan. Ya, jangan sambil ditelan, Bang, mikrofonnya. Udah aman ya? Ya, coba silakan nyalain kamera dulu. Harus kah? Nyalain kamera. Oke, baik. Abang nonton dulu di bawah ya, nonton dulu di bawah. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada sebentar, Anak Medan. Oh, Anak Medan mau saya pencet, yang terpencet malah si Laki. Bentar, Laki saya turunkan dulu. Kita kasih naik Anak Medan. Ya, silakan Anak Medan. Aduh. Ini asap rokoknya tak henti-henti terus nih. Saya tuh heran ya, ada orang begitu dia sambil firman Tuhan berkata, bidat, anatema. Ada gitu. Ada orang kayak begitu tuh ada gitu. Ya, silakan Bang. Anak Medan, nyalain kamera dulu, Bang. Halo? Oke, turun lagi. Lo ada loh. Coba kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan ada orang buka komal begini. Dia ngomongin Tuhan, ngomongin agama. Tapi sesekali dia begini. Siapa? Kalian tahu sendiri kan siapa? Habis itu dia ngomong, teman-teman buat beli rokok, mau beli rokok katanya. Nah, itulah namanya rokok kudus. Nah, iya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Moce. Silakan Moce. Ya, Moce, silakan Moce. Halo, Moce. Oke, tidak dengar lagi Moce. Moce, Anda mendengar kami? Mendengar saya? Oke, tidak dengar ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kia ya teman-teman ya, repost dulu teman-teman, repost. Ya, halo Kia. Iya Bang. Ya, silakan Bang, nyalain kamera dulu. Oke, kenalan diri dulu Bang. Abang Halo, Bang. Islam, Kristen. Kristen saya Bang.
Oke, iya bang. Ada apa bang? Abang kemari. Nih saya cuma mau tanya ayat bang. Apa itu bang? Ada kaitannya kan- dengan tema ini bang ya, ini loh bang nih. Mana? Ini kan di dalam Kristen kan, di dalam kekristenan itu ada Tritunggal. Di mana Nah, bang? Yesus itu Ayat berapa bang? kan Tritunggalnya nggak ada ditulis. Jadi kita ambil ini aja. Jadi Yesus itu kan dikata firman. Jadi ada Bapa, ada firman, ada Roh Kudus. Nah, kalau di ini yang Kejadian 3 ayat 22 berkata begini. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, jadi di sini merujuk kepada Yesus sebagai firman itu atau bagaimana? Ya, itu namanya tafsir bang. Jadi memang ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari antara kita, telah mengetahui yang baik dan yang jahat gitu. Oleh sebab itu, baiklah kita menempatkan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu tafsir bang. Mengenai tafsir seperti itu, kita nggak usah sok-sok menjadi ahli surga yang mengatakan bahwa tafsir kita paling benar. Ada yang mengatakan itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada yang mengatakan itu Tuhan sedang berfirman bersama dengan para malaikat. Yang seperti itu kita nggak ngerti bang. Jangan, menurut pemahaman Anda, oke silahkan. Itu masih bisa diterima bang. Sesuatu yang tidak terlalu signifikan begitu bang. Kalau perbedaan tafsir kita ada, nggak jadi masalah bang. Anda mau menganggap itu Bapa, Putra dan Roh Kudus tidak masalah. Ada juga yang mengatakan bahwa itu Tuhan sedang berfirman kepada para malaikat, juga nggak masalah. Gitu. Ya kan, kalau kita yakin juga Roh Kudus itu sebagai nafas Allah kan bang. Jadi saya tanya mungkin firman ini juga Allah itu berbicara dengan Yesus ini. Ya kan? Ya yang nggak kita masalah percaya. juga bang. Tafsir seperti itu nggak masalah bang. Saya bilang begini bang, kekristenan tuh bukan soal itu gitu loh bang. Masuk surga nanti, Kia sini. Mau seleksi masuk surga ini. Coba di dalam Alkitab ada tertulis, manusia itu telah menjadi salah satu dari antara kita. Nah, siapa itu? Oh, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Surga. Masuk surga Anda karena jawab begitu. Bukan gitu bang. Kekristenan itu bukan soal itu. Kekristenan itu soal bagaimana kita itu menjalani hidup ini segambar dan seturut dengan pribadi Yesus bang. Kita itu hidupnya udah mirip dengan Tuhan Yesus nggak? Itu sebenarnya kekristenan bang. Apakah kita sudah hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup? Gitu loh. Apakah kita mengasihi sesama? Apakah kita kalau dijahatin kita ganti, kita balasin, kita jahatin juga begitu. Seperti itu bang. Kekristenan itu bicara itu, bukan bicara siapa ini, kita ini, Bapa, Putra dan Roh Kudus apa bukan? Kalau iya masuk surga, kalau enggak masuk neraka. Bukan itu bang. Ada hal-hal tertentu. Begini. Ada hal-hal kosmik, ada hal-hal yang sebenarnya kita bukan urusan kita bang. Kita nggak ngerti itu apa, gitu aja. Ya, saya juga tahu sih itu. Karena apa? Kalau kita, saya kasih tahu bang. Kalau kita udah menjadi orang sok tahu, maka yang terjadi tuh kayak begini nih. Saya kasih tahu bang. Saya balikkan dulu ya kamera saya. Boleh bang. Oh itu menafsirkan Tritunggal boleh, nggak apa-apa bang. Itu kan menurut penafsiran dia. Orang mengatakan itu Tuhan berfirman dengan malaikat juga boleh begitu ya. Saya kasih tunjuk dulu. Nih bang ya. Abang tahu si Bom tahu? Bom tahu? Nggak tahu. Enggak. Iya karena memang nggak pengen nanya. Ya. Jadi bang kalau orang ngomong-ngomong seperti itu, akhirnya sudah paling tahu konsepnya, Tritunggalnya udah paling benar. Nanti akhirnya saling maki-makian bang, bahkan bisa bunuh-bunuhan.
Ini saya kasih tunjuk, Bang. Ini saya kasih tunjuk bagaimana sesama Tritunggal ini, Bang. Sesama Tritunggal, bahkan saya katakan ini bom-bom dia lagi meludahi Tritunggal nih. Saya kasih tunjuk nih. Biar Abang dengar. Oke. Semoga suaranya kedengeran ya, Bang ya. Di firman itu di dalam logika pikiran atau kalau Roh Kudus itu nafas kehidupan. Maka dalam Alkitab, sabar, kau percaya dikotomi atau trikotomi? Aduh, apa itu maksudnya itu, Pak Bumbu? Oke. Ya udah, nggak usah kita belajar yang simpel-simpel. Ya udah, ya Sampai dan Edi saja. Oke. Ya udah, kau kan nggak ngerti. Oke, sekarang Tritunggal, kau jelaskan Tritunggal dengan baik. Baik. Yang pribadi ya, Tritunggal. Tiga abadi dalam satu hakikat. Dengar baik-baik. Kolah sini. Sudah salah, tiga abadi. Tiga abadi itu di mana? Berarti tiga yang kekal dong. Berarti Triteos. Tiga Triteos. Iya, Triteos dong. Triteos tadi. Iya. Tiga abadi berarti tiga yang kekal. Triteos. Aduh. Aduh, Tritunggal. Selalu dari kau. Lihat tuh, Bang. Tritunggal saya ludahi kau tuh. Itu akibat apa, Bang? Itu akibat orang itu sudah membuat satu rumusan tentang yang terjadi di alam kosmik itu seperti apa. Begini rumusannya, begitu. Nah, itu yang saya bilang dibuang ke tong sampah itu, Bang. Karena apa? Saya sudah melihat, Bang, orang yang debat-debat dogma seperti itu, debat-debat formula, debat-debat rumusan seperti itu. Akhirnya apa? Saling seperti itu. Itu udah lama itu, Bang, kejadian-kejadian kayak begitu, Bang. Jadi kalau kita mau jujur ya, Tritunggalnya versi A dengan B itu nggak sama. Tritunggalnya bom-bom sama Tritunggalnya orang lain, temennya dia diskusi, ini nggak sama, Bang, nggak sama. Makanya kalau saya, Bang, bagi saya itu cukup seperti itu saja. Tritunggal itu apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Titik, selesai. Mengenai bagaimana ininya segala macam, kita nggak ngerti itu. Beda-beda nanti tafsir kita. Begitu. Mau bandingkan dengan eskatologi Alkitab tuh 11-12 aja ya, Bang. Ya, masalahnya Bang, hal-hal yang kosmik, hal-hal yang di dunia metafisik seperti itu, kita itu jangan menjadi kita paling benar, sok tahu gitu. Ya. Intinya kita itu bukan ngurusin yang itu, Bang. Kekristenan itu bukan ngurusin begitu, dikotomi, trikotomi, apakah setara, hakikatnya begini. Emang udah pernah ke surga gitu, Bang? Udah lihat gitu kancingnya ada berapa, sepatunya nomor berapa, ya kan? Enggak. Fokus kita bukan itu. Fokus kita itu bagaimana kita di dunia ini. Kita ini mirip sama Hitler kah? Mirip sama Tuhan Yesus kah? Mirip sama Muhammad kah? Mirip sama siapa gitu? Itu kekristenan itu, Bang, intinya, Bang. Bukan ngomongin konsep-konsep di langit sana, bagaimana kita jadi sok tahu, bukan. Ya, begitu, Bang. Oke, mantap. Kalau statement yang lain saya setuju, Bang. Mantap. Oke, gitu ya, Bang ya. Saya turunkan dulu ya. Oke, kita kasih kesempatan kepada yang lain, oke? Oke. Baik, saya turunkan. Iya, kita kasih naik yang berikutnya. Yesus punya Tuhan. Nah, kan kau kutanya kau nanti punya Tuhan itu apa? Kau nanti sama seperti orang Islam. Orang Islam yang naik ke sini ditanya punya Tuhan itu apa, nggak ngerti apa ya punya Tuhan itu, nggak ngerti dia. Loh, gimana? Kau tahu nggak apa itu punya Tuhan? Nah, gimana? Punya Tuhan aja nggak ngerti, gimana mau bahas Yesus punya Tuhan? Kita kasih naik ada